Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, silakan buku tauhid dilihat halaman 3. Halaman 3 kita bersama dengan cabang 11 Balong Bendo. Ngajinya tiap hari Sabtu. Jamnya adalah jam 20.00 dan sekitarnya maksudnya, dan berakhir pada jam 21.30. Insya Allah Anda semuanya terdengar dengan apa yang saya sampaikan ini. Dan untuk jamaah YouTube, apabila Anda semuanya mendapat 250 video, aturannya 200 untuk murni pelajaran tauhid, yang 50 campur dengan hikam, fikih, dan tafsir. Ketegasan seperti ini saya berani karena di dalam hati saya diberi pengertian seperti itu. Mari kita baca, yaitu halaman 3 nomor 3 bawah adalah sifat bakok. Sifat bakok untuk lebih mengena, untuk lebih manfaat, kita awali dengan membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, sifat bakok. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti tetepe ora sangka obah lan ora sangka berubah. Mokal bana, tegese mokal lamun Gusti Allah iku zat kang rusak. Dalile wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artine lan tetep kawedanane pangeran sira Muhammad kang anduweni sifat keluhuran lan sifat kamulyan, tercantum pada surat Ar-Rahman ayat 27. Pelajaran tauhid itu benar karena dalil nomor 1 sampai dalil nomor 20 itu Al-Quran semuanya. Al-Quran semuanya, tidak ada makalah, tidak ada al-hadis, tidak ada ijma', tidak ada qiyas. Melulu Quran, tidak ada makalah, tidak ada hadis, tidak ada ijma', tidak ada qiyas. Itu pelajaran tauhid ranking 1 benarnya tingkat agama. Benar, saya yang menandatangani kalau pelajaran tauhid ini benar. Ditumpuk Quran di atas kepala saya berani menyatakan bahwa sifat wajib 20 atau mu'taqad 100% benar. Saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan publik juga. Kalau saya ngaji tauhid ini dianggap ngaji salah, saya siap untuk dimasukkan neraka. Tapi kalau ini benar 100%, jangan coba-coba mundur dari tauhid. Dan saya beritahukan kepada jamaah yang sudah ma'rifat, Anda semuanya sudah ma'rifat, tapi pengalamannya kurang. Hati belum ada remote, ada hidayah, belum tentu mendapat inayah. Karena itu
supaya bisa punya pengalaman, tidak hanya jor-joran makrifat, maka perlu ngeramut tauhidnya, dirawat supaya benar, supaya tidak ada kendala tentang dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya lurus. Untuk sifat nomor 3 adalah bako. Ini adalah bahasa Arab, bisa juga dinamakan bahasa Al-Quran. Bako itu tetap. Saya kasih contoh sekarang. Tetap itu bagaimana? Kalau ini, benda ini saya pindah, pasti berubah. Nah, berarti benda ini fana, karena dirubah, dipindah bisa. Fana berarti. Buku yang saya pegang, Anda semuanya sudah juga melihat, menyaksikan video ini. Contohnya, kitab atau buku ini saya tutup. Nah, ini berarti kitab ini adalah fana. Fana itu artinya adalah rusak. Lah, kalau kita sudah berjumpa dengan yang fana, harus bisa menjumpai kepada yang bako. Lah, salahnya orang-orang itu tiap hari berjumpa dengan benda-benda fana seperti ini, tapi belum jumpa kepada yang bako. Itu namanya syirik. Syirik itu orang yang tidak bertauhid. Siapa orang syirik? Orang yang tidak bertauhid. Siapa yang bertauhid? Orang yang tidak syirik. Sudah enggak boleh dibantah lagi. Sudah benar. Nah, bako artinya tetap. Jadi benda yang saya gerakkan, nah, gerak semuanya, itu berarti fana. Nah, kalau kita sudah tahu kalau ini bergerak, ini fana, lalu tugas kita menjumpai yang bako yang mana. Nah, akhirnya ngaji satu demi satu. Orang itu kalau hatinya tidak ada tauhidnya, dipastikan tidak punya Tuhan. Tidak punya Tuhan. Orang punya Tuhan itu belajarnya lewat sifat 20. Tapi kalau Anda semuanya dipelajari tanpa sifat wajib 20, tapi makrifat, tapi tanpa liwat kepada tauhid, tanpa liwat sifat wajib 20, maka hukumnya adalah kufur. Jangan sampai makrifat kepada Allah tapi tidak melalui wujud kidam bako. Saya memberitahu lewat YouTube ini, yang hati-hati, jangan hanya asal-asalan. Ngerti Allah lewatnya mutakoseket, kalau tidak hukumnya kufur. Ada kitabnya. Seperti itu. Adapun sana kemari geleng-geleng kepala, ya silakan. Yang penting ngaji ini lurus. Kalau iya saya katakan iya. Contohnya Allah di depan saya, tapi enggak obah, enggak berubah. Itu yang benar. Nah, seperti itu. Tauhid itu harus benar. Tauhid adalah ilmu dalam, maka keterangannya harus dalam. Gitu benar. Tauhid ilmunya dalam, keterangannya nyareat, itek lah, gak wani jeroblas misalnya, ya nggak bener. Siapa yang nggak bener? Saya nyampaikan nggak benar. Ini saya berusaha bagaimana bisa benar, imannya supaya benar, sembahyangnya supaya benar, wudhu supaya benar. Wudhu benar itu bagaimana? Waktu wudhu melihat dat, bisa. Waktu sembahyang melihat dat. Waktu assalamualaikum warahmatullahi melihat dat sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi melihat dat sebelah kiri.
Gitu aturannya tauhid. Kalau enggak seperti itu ya wallahu alam. Ya muga-muga aja keterima. Muga-muga harapan. Kok hadiah ngono hadiah apa? Harapan. Berarti Allah bakoknya seperti ini. Allah digeraji zatnya, nggak bisa putus, nggak bisa robek, nggak bisa rusak. Itu bakok namanya. Dengarkan ngaji ini aja, yang lainnya sementara dipending. Kalau nanti sudah paham, sudah maribat, silakan ngaji ke sana kemari. Bila ada orang bilang, maka ngaji yang dukur, yang tinggi derajatnya di sana loh. Jangan dipercaya. Ucapan iblis ya seperti itu. Tidak ada ilmu yang paling tinggi di dunia ini kecuali sifat wajib 20. Itu yang benar. Makanya besok kalau ada kita ngaji di sana kemari ada orang bilang ngaji sana loh ilmunya tinggi, jangan dipercaya. Iblisnya masuk ke mulut. Makanya jenenge cangkem bejat. Wong Allah di depan gini kok jelas seperti itu. Nah kemudian adalah bakok yang kedua contohnya adalah zat Allah tidak bisa disiram air. Ini yang mendengarkan bukan Indonesia tok ini. Semuanya silakan. Ada salah silakan komen ke saya sendiri. Nomor HP sudah jelas. Setiap video saya pasang nomor HP. Ini tandanya saya berani. Dan saya adalah konsekuen. Dan saya adalah yang mempertahankan tauhid. Saya kasih nomor WA, saya cantumkan pada layar YouTube. Adapun produk lama tidak saya cantumkan karena belum pengalaman. Sekarang setiap YouTube saya kasih produk, saya kasih nomor WA. Itu pun ada yang nggak muat, akhirnya nomor WA sebagian saya hapus karena nggak muat. Catatannya di internet nggak nerima. Kalau muat berarti saya tulis. Kadang-kadang kecamatan saya hilangkan, saya pasang nomor WA. Kecamatan saya tulis, WA-nya saya hapus. Melihat huruf yang dibutuhkan dalam suatu channel tersebut. Contoh yang kedua, tadi kan contohnya sudah ada. Tadi pertama kan zatnya Allah nggak bisa digeraji. Zatnya Allah yang kedua tidak bisa disiram air. Sekarang contoh yang ketiga. Zatnya Allah tidak bisa dibakar. Tidak bisa. Keterangan bakok itu harus jelas. Supaya muridnya ngerti Allah. Makanya oleh makrifate tok. Muridnya gak ngerti nang Allah jelas. Dolei galihe kangkung garo. Dolei titik bak garo. Teracake manuk miber garo. Teko gurune. Gak teko murite, teko gurune ngajine gak jero. Ngaji jero dilokno malahan. Angkane ngaji syarat-syarat kecaplok kabeh iki. Wis ngaji yo ngene iki. Jadi Allah Ta'ala contoh yang ketiga tidak bisa dibakar. Ini keterangan benar. Lalu contoh yang keempat tentang sifat bakok. Zatnya Allah tidak bisa dimeteri. Gak bisa dimeteri. Dibuktikan sendiri. Gak bisa dimeteri. Kenapa Pak? Jenengan kok bisa mengatakan seperti itu? Karena hati saya tahu. Makanya orang dakwah itu gak boleh kalau tidak tahu. Ngomong Allah, hatinya harus tahu Allah gitu. Aturan tata keramanya. Tidak banyak orang bertata krama ngomong Allah ya karo Allah napane. Karo paling-paling ya jenenge tok kan, alif, lam, ha. Ngono ya akeh biyen. Ya, bukan Allah Tuhan kita. Tapi kalau Allahnya Allah nama.
Gak boleh nama dibuat Tuhan, gak boleh. Tulisan dijadikan Tuhan, gak boleh. Pengakuan dijadikan Tuhan juga gak boleh. Semua tersebut adalah palsu. Allah tulisan kok disembah, gak boleh, karena Allahnya Allah palsu. Lah kalau ada yang palsu berarti harus cari yang asli. Contohnya tidak bisa, contoh keempat, tidak bisa dimeteri. Ngomong seperti ini hatinya tahu dulu memang. Kalau sudah tahu ngomongnya berani. Makanya banyak orang nggak berani. Wong ilmu jero, keterangane hidek. Angkane muridé gak ro pangeran. Ana sing ero gak iso nglempit bumi, ndelok mendokur gak ketok lawange langit. Ya iku akibate. Ayo ngaji sing bener. Mumpung saya masih ada ini. Masih ada pintu taubat masih terbuka. Lewat ngaji tauhid masih ada kesempatan. Jangan sampai waktu terbuang. Urip wis yamene gak ro pangeran. Cepetan ngaji tauhid. Allah enggak jauh dengan Anda semuanya. Lalu contoh yang berikutnya adalah zatnya Allah nggak bisa ditimbang. Jelas semuanya ini. Zatnya Allah nggak boleh dan nggak bisa ditimbang. Karena zatnya Allah itu memang tidak berfisik atau ora jisim. Ora jisim itu tidak ada fisik. Mokal bana tegese mokal lamun Gusti Allah iku zat kang rusak. Mokal itu apa? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi kalau zatnya Allah itu fana atau rusak. Gak mungkin terjadi. Ya gak mungkin terjadi. Itu loh yang dinamakan fana. Berarti bahasa apa? Ya, bahasa Arab. Ya, fanaun artinya rusak. Selain zat pasti rusak. Seperti halnya kita. Dulu usia kita muda, sekarang tua, rusak. Tapi kalau Allah, muda apa tua? Tidak ada muda, tidak ada tua. Nah, yaitu bakok namanya. Kalau nggak pernah ngaji seperti ini, ya nggak mungkin punya Tuhan. Pengakuannya punya Tuhan. Pagi ke masjid, pagi ke langgar. Iya, wong sholat subuh ya. Yang hari ke masjid, ke langgar. Harus tahu yang disembah di dalam langgar, dalam masjid. Kalau tidak tahu berarti nyembah apa di masjid tadi? Ya tidak ada yang disembah. Jadi keterangannya bakok sekian banyak. Belum nanti mukhola batu. Walah, gak mari-mari. Iki ngaji ini gak tape ono. Barangkali Anda semuanya dikasih tahu sama orang-orang yang menjadi penjuru agama. Ojo ngaji tauhid. Jangan mau jenengan digembosi seperti itu. Apa Dajjal sekarang sudah keluar? Sudah masuk ke mulut orang seperti itu. Allah di akhirat sana, yaitu Dajjal mlebu nang cangkem. Itu Allah ke akhirat. Enggak. Saya di depan ini, depan meja, depan alat peraga ini jumpa dengan Allah kok. Coba lihat, saya melihat Allah ini. Loh, ini Allah di sini. Seperti itu. Hajinya benar, ya. Gak boleh ragu-ragu lagi. Walaupun keterangannya saya sudah maksimal seperti ini, tapi kalau memang yang mendengarkan ini tetap tidak percaya, yaitu sebagai iblis yang berupa manusia. Siapa yang ada ngaji tauhid tapi pura-pura tidak tahu, maka besok matanya dirampas oleh Allah. Tahu tapi pura-pura tidak tahu, dengar tapi pura-pura tidak dengar.
maka di akhirat besok hidupnya tanpa mata dan juga tanpa telinga. Karena ada keterangan maksimal seperti ini dan lebih dari ini misalnya, maka orangnya nggak percaya. Itu besok di akhirat mata dan telinga dirampas. Hidup di akhirat selamanya tidak ada mata, tidak ada telinga. Karena mata di dunia tidak bisa melihat kepada zat Allah. Percuma dikasih mata, dirampas oleh Allah. Di akhirat besok dan juga tidak ada telinga. Budek gak ketok wisan. Yang sarah pol-polan. Dengan dalil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa lan tetep apa wajhu kawedanane Rabbika pangeran sira Muhammad dzul jalali kang anduweni sifat keluhuran wal ikrami lan anduweni sifat kamulyan. Surat Ar-Rahman ayat 27. Untuk keterangan bako selesai. Berikutnya langsung nyambung. Nyambung yaitu halaman 4. Silakan para jamaah internet selengkapnya buka halaman 4 yaitu sifat nomor 4. Oh, kok pas halamannya nomor 4, sifatnya juga nomor 4. Silakan diperhatikan dan mari kita semak dan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4, sifat mukhalafatu lil khawadisi. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti ora padha marang barang kang anyar. Mokhal mumasalatu lil khawadisi. Tegese mokhal lamun Gusti Allah iku zat kang madani marang barang kang anyar. Dalile laisa kamitslihi syai'un. Artine ora ana kaya dene contone Allah saben-saben suwiji. Jamaah publik diperhatikan ya. Keluarga Anda silakan dijak ngaji. Mumpung masih ada kesempatan di internet. Selamat malam semuanya. Saya berada di Kabupaten Sidoarjo ini. Silakan di luar Jawa, di luar area, di luar negeri, semuanya boleh. Dan silakan bila ingin jelas boleh bertanya lewat layar video atau YouTube, boleh menghubungi WA saya juga boleh. Wajah saya nampak jelas. Saya tidak ada ragu ngajarkan tauhid. Silakan keluarga diajak ngaji. Besok kalau sudah mendapat 250 video masing-masing, ditulis pada kertas folio. Kalau enggak muat ya ambil kertas lagi, maka besok dibawa ke saya waktu ujian ma'rifat. Atau walaupun enggak ditulis, buku tauhidnya saja di stabilo. Misalnya nomor 4 ini saya terangkan di stabilo, berarti nomor 4 sudah saya ikuti. Gitu caranya. Ditulis ya boleh, gak usah stabilo. Tanpa ditulis cukup bukunya di stabilo semuanya. Atau dicawang lah, boleh. Entah dengan metode yang mana boleh. Tapi apabila Anda enggak sungguhan misalnya, saya enggak tahu.
saya serahkan pada Allah. Yang penting saya sudah memberi peringatan. Nah, oleh karena itu jangan lupa tanggal yang saya sampaikan. Untuk lebih sempurna, dengarkan keterangan saya. Nomor 4 adalah mukhalafatu lil khawadisi. Artinya Gusti Allah iku zat. Allah itu zat. Kalau asma Allah bukan itu, bukan Tuhan kok iku, bahan bangunan. Kalau kita nyembah lafaz Allah berarti nyembah bahan bangunan atau nyembah bahan galangan. Kalau nyembah tulisan Allah, tulisannya nama, maksud Tuhan bukan. Tapi orang-orang nggak tahu. Sekarang menjadi tahu karena ada keterangan seperti ini, yaitu rezeki. Sebenarnya malah bangga. Alhamdulillah saya diberitahu bahwa Allah itu bukan Tuhan. Gitu yang benar. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti ora padha marang barang kang anyar. Ora padha iki apa? Walah, gak padha. Contoh sekarang. Contoh. Saya memegang sesuatu butuh tangan. Lah, sekarang karena mukhalafatu Allah berbeda. Allah tidak menggunakan tangan. Nah, seperti itu. Jadi Allah tidak ada tangannya. Adapun ada makalah atau kalimat yadullahi fauqa aidihim. Tangannya Allah itu lebih apa? Lebih besar buat dimaknani apa terserah mereka daripada tangannya manusia. Nampaknya Allah itu kok ada tangannya. Kalau seperti itu bukan mukhalafah. Malahan mumasalatu lil khawadisi, jadinya musyrik. Jadi kalau kita sudah ada tangan, berarti pengertian kita Allah itu tidak ada tangannya gitu. Ngaji sing bener, aja anggar beragama Islam ketune lincip. Ya, tasbih dawa. Maca Quran fasih, ya lesane tok fasih, tapi hatine gak fasih blas. Gak boleh fanatik nemen ya. Quran salah tauhid dilokno. Atine iku sing penting. Kalau membaca Al-Qur'an ada kesalahan walaupun enggak seberapa misalnya, itu masih ada maklum kok dari Allah. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah nyepuroan kok. Tapi nek ati gak fasih blas, gak ronang Allah, Gusti Allah gak gelem nyepuro. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah gak gelem nyepuro marang dosa musyrik, tapi Gusti Allah jek gelem nyepuro ambek dosa sing sakliyane musyrik. Siapa yang musyrik gak akan diampuni oleh Allah. Siapa orang musyrik? Orang yang tidak bertauhid. Tandanya orang bertauhid kepada Tuhannya tahu, tiap detik berjumpa, jaraknya tidak ada, saking dekatnya sampai tidak ada jarak. Orang-orang mengatakan lebih dekat dari urat nadi, tapi kadang-kadang yang ngomong tok. Kayak dalil Allah itu ya lebih dekat dari urat nadi kita. Dikai ceramah tok, tapi hatine gak ro.
Itu namanya musyrik. Nomor 2 munafik, ngomong tapi gak ro sing diomong. Diajar kabeh ambek sifat wajib 20. Ngene kate Islam tok ae. Oleh apa keterangane landhep koyo ngene. Masih ngene gak orongane wong yo sing gak gelem tauhid wis gak ngarep gelem. Sampeyan delok iblis lho mosok gelem bertauhid. Gara-gara didukno teko swarga, gara-gara putus moh tauhid. Malah Nabi Adam dikaco ya Adam. Allah gak ngolehi mangan apa wae kayu khuldi ku tak kandhani ya. Iku polane enak dhewe katimbang panganan liyane iku mangdam. Ya ngono iku Allah nggoroi kon. Panganan enak gak oleh. Iku politike Allah dam. Ngono Allah dianggap politik. Makane swarga gak oleh dinggoni iblis, setan gak oleh manggon, jin gak oleh manggon. Mergo kabeh iku mang dilaknat kabeh. Polane gak gelem bertauhid. Gak gelem bertauhid ya gak peduli. Wis kabeh kena pelajaran iku mang kabeh. Pemberitahuan bahwa Tuhan kita bukan asma Allah, melainkan adalah zat yang punya asma, yang punya nama. Dunia ini bukan milik asma, bukan milik nama, tapi dunia ini milik zat. Ini wajah tu, wajah yaliladi, berarti Tuhan kita bukan bahan bangunan. Siapa nyembah Allah berarti nyembah bahan bangunan, nyembah bahan galangan. Nek nyembah zat berarti nyembah sungguhan. Enak anggelek ini. Ya, Allah tidak sama dengan manusia. Kalau saya berbicara menggunakan mulut, maka Allah tidak bermulut, tidak ada lesan. Itu yang benar. Ya, makanya besok kalau sakaratil maut ada setan mendekat dengan kita, karena kita nanti yang makrifat maupun yang tidak semuanya akan ditanya oleh setan. Dibadai, si fulan, saya adalah Tuhanmu karena saya punya sifat mukhalafatu lil khawadisi. Seperti itu besok. Siapa Pak? Semuanya. Gak boleh bantah. Yang makrifat juga ditanya seperti itu. Yang tidak bertauhid sama. Yang hati-hati. Kecelakaan yang paling hebat adalah manusia mengakui setan jadi Tuhan. Sakaratil maut kita tidak bisa dekatan dengan orang tua. Walaupun disambangi orang tua waktu sakit, tapi kita berdebat dengan syaitan. Bila ada syaitan mengatakan seperti itu, bagi orang yang makrifat berbantah waktu najak. Kamu tadi bilang apa? Oh, saya bilang saya itu Tuhanmu yang punya sifat mukhalafatu lil khawadisi. Berhubung orangnya sudah makrifat, bantah. Dengarkan kata saya. Mukhalafat itu berbeda. Contoh, Allah tidak berjisim. Lah kamu berjisim. Kalau Allah bicara tidak ada mulut, tidak ada suara, tidak ada huruf. Lah kamu. Konangan. Kalau itu yang dikaco-kaco adalah orang makrifat. Itu buahnya makrifat. Kalau nggak pernah ngaji seperti ini, dibilangi siapa kita? Guru-guru agama nggak bilang seperti itu. Paling-paling bilang, nak kalau batal wudu, kalau nggak ada air tayamum, kalau zuhur nggak sempat bepergian jauh dijamak takhir. Kalau keterangan seperti itu banyak. Nek ngono sapa sing gak iso? Gampang nek ngono tok. Iki tentang Allah. Makanya yang benar dalam keterangan pada malam hari ini, Tuhan kita adalah zat. Kalau kita tidak ngerti zat, berarti kita tidak punya Tuhan. Tidak punya.
Orang punya itu bisa menunjukkan, itu tandanya punya. Kalau nggak tahu, nggak bisa menunjukkan misalnya, maka orang seperti itu tidak atau belum punya Tuhan. Lah yang mono yamene nyembah apa nek durung duwe pangeran? Berarti gak nyembah. Jebol kabeh. Wis arua. Ngene iki diajak saudara kita di jauhan atau di dekat. Saya bertanggung jawab terhadap siapapun. Negara saya bantu dengan menjadikan orang beriman agar negaranya menjadi aman. Negara mana? Semuanya. Di dunia, negara Anda saya bantu lewat tauhid. Saya ngaji tauhid agar masyarakat Anda itu beriman. Kalau orang beriman, negaranya akan aman. Tapi kalau tidak ada yang beriman, negaranya tidak akan aman. Itu adalah, mokhalnya adalah mumasalatu lil khawadisi. Tegese mokal lamun Gusti Allah iku zat kang madani marang barang kang anyar. Dalil laisa kamislihi sayun, laisa ora ono kamislihi kaya dene contone Allah. Apa sayun? Suwiji-wiji. Dadi kok donya kutub utara sampai kutub selatan, ujung timur sampai barat, Allah tidak ada yang sama dengan barang-barang tersebut. Disamakan dengan udara enggak sama, karena udara masih bisa digerakkan, tapi zat Allah tidak bisa digerakkan dan berbeda. Kalau air di tempat Anda dengan di luar negeri sama, itu berarti bukan Tuhan. Tuhan yang asli adalah berbeda. Berbeda itu namanya mukhalafatu lil khawadisi. Tercantum pada surat Asy-Syura, yaitu ayat nomor 11. Dengan ayat yang nomor 11 ini menyatakan bahwa Tuhan kita bukan nama Allah, melainkan adalah yang punya nama. Yang punya nama itu namanya zat. Yaitu keterangan dari sifat, yaitu yang nomor 4. Jangan lupa, bila ada kekurangan dalam keterangan ini, sambungannya adalah simak suatu video, kemudian di situ tercantum adalah nomor WA saya, kemudian bisa komen, bertanya, memberi kelanjutan keterangan, boleh, atau menghubungi WA yang sudah tercantum pada layar YouTube. Demikian untuk jamaah semuanya, baik jamaah cabang 11 Balongbendo maupun jamaah YouTube. YouTube ada 2, ada YouTube yang tercantum di dalam grup kami, ada YouTube yang masih liar, tapi semuanya mendengarkan. Tidak apa-apa. Syaratnya mengikuti ujian makrifat harus ada dalam grup WA Indonesia. Kalau tidak masuk, pasti dia adalah gagal karena tidak tahu kabar. Perubahan waktu, perubahan jadwal, perubahan tanggal, dan lain-lain, mereka tidak akan tahu. Seandainya mengikuti ujian makrifat tidak ada dalam grup WA Indonesia. Demikian, ada kurang lebihnya, ya saya kira mohon maaf karena manusia banyak salahnya dibanding dengan benarnya, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ada barokah dan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.